Bani Israel itu mengeluh, tidak tahan, tidak sabar dengan makanan yang semacam, hanya satu macam. Apa itu? Yaitu makanan manna dan salwa. Itu yang diberikan. Lalu dia minta kepada Nabi Musa supaya Allah menumbuhkan sayur mayur, ketimun, kacang adas, lalu bawang putih, bawang merah. Oleh karena itu Nabi Musa mengatakan, apakah kamu mengambil yang lebih rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Nah, ini adalah makanan-makanan yang rendah, makanan yang sudah umum, yang biasa ada di mana-mana. Tapi manna dan salwa ini makanan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang sholihah, jamaah sholat isyraq Masjid An-Nur Taman Suko Asri Sukodono Sidoarjo. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan secara singkat surat Al-Baqarah ayat 61. Oleh karena itu mohon Bu Sandi bisa membacanya, dibaca dengan pelan, ini agak panjang. Monggo dibaca Bu Sandi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Waduribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang sholihah, tadi sudah dibaca oleh Bu Sandi surat Al-Baqarah ayat ke-61 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idh qultum, dan ingatlah ketika kamu mengatakan, ya Musa, wahai Musa, lan nasbir ala ta'ami wahidin, kami sekali-kali tidak tahan, tidak sabar dengan makanan yang satu macam saja. Fad'u lana rabbaka, oleh karena itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, yukhrij lana, agar dia mengeluarkan bagi kami, mimma tumbitul ardu, dari apa yang ditumbuhkan bumi, mim baqliha, yaitu sayur mayurnya, wa qithaiha, dan mentimunnya, wa fumiha, dan bawang putihnya, wa adasiha, dan kacang adasnya, wa basoliha, dan bawang merahnya. Qala, Nabi Musa berkata,
atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, maukah kamu mengambil yang lebih rendah untuk mengganti yang lebih baik? Ihbitu mis'on, oleh karena itu turunlah, pergilah kamu sekalian ke suatu negeri, ke suatu kota. Fa inna lakum ma sa'altum, maka sesungguhnya kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Waduribat alaihimudillatu wal maskanatu, lalu ditimpahkan kepada mereka kehinaan dan kenisnaan. Waba'u bighadabim minallah, dan mereka mendapat kembali kemurkaan dari Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi, demikian itu disebabkan mereka kafir dengan ayat-ayat Allah. Wa yaqtulunan nabiyyina bi ghairil haqq, dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dzalika bima asaw, demikianlah mereka selalu berbuat durhaka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka selalu melampaui batas. Ini terjemahan singkat dari surat Al-Baqarah ayat 61. Ibu-ibu yang solehah, di dalam ayat di atas Allah berfirman, ingatlah kalian akan nikmatku yang telah kulimpahkan kepada kalian, dikala aku menurunkan manna dan salwa kepada kalian sebagai makanan yang baik, bermanfaat, enak, dan mudah. Ingatlah ungkapan keluhan serta kebosanan kalian terhadap apa yang telah kami limpahkan kepada kalian, dan kalian meminta kepada Nabi Musa menggantinya dengan makanan yang bermutu rendah seperti sayur mayur dan lain-lainnya yang kalian minta. Mereka terlanjur terbiasa dengan hal tersebut, maka mereka tidak sabar terhadap makanan manna dan salwa. Mereka teringat kepada kehidupan sebelumnya yang biasa mereka jalani. Mereka merupakan kaum yang biasa memakan kacang adas, bawang merah, sayur-sayuran, dan bawang putih, atau mereka itu vegetarian. Sesungguhnya mereka mengatakan satu jenis makanan karena makanan yang mereka konsumsi hanyalah manna dan salwa saja. Setiap harinya hanya itu saja yang mereka makan. Ibu-ibu sekalian, di ayat selanjutnya yaitu qala atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Nabi Musa berkata, maukah kalian mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Di dalam ungkapan ayat ini terkandung teguran dan celaan terhadap permintaan mereka yang meminta jenis-jenis makanan yang rendah ini. Padahal mereka sedang dalam kehidupan yang menyenangkan dan memiliki makanan yang enak, lagi baik dan bermanfaat. Lalu ayat selanjutnya, ihbitu mis'on, pergilah kalian ke suatu kota. Telah didapati di dalam qiraat Ubay ibnu Ka'ab dan Ibnu Mas'ud bacaan ihbitu mis'on, yakni tanpa memakai tanwin, yang artinya pergilah kalian ke negeri Mesir. Dapat pula diinterpretasikan makna yang dimaksud ialah negeri Mesir Fir'aun menurut qiraat orang yang menfathahkannya tanpa tanwin. Permasalahannya terletak pada makna mis'o.
Apakah makna yang dimaksud adalah negeri Mesir, yaitu negerinya Fir'aun, atau salah satu negeri atau kota secara mutlak? Pendapat yang mengatakan bahwa kota tersebut adalah negeri Mesir masih perlu dipertimbangkan. Tetapi yang benar ialah suatu kota secara mutlak, seperti yang disebut oleh riwayat Ibnu Abbas dan lain-lainnya. Berdasarkan pengertian ini, makna ayat adalah seperti berikut. Musa berkata kepada mereka, apa yang kalian minta itu bukanlah merupakan hal yang sulit. Bahkan hal tersebut banyak didapat di kota manapun yang kalian masuki. Dan tidaklah pantas bagi kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hal yang serendah itu lagi banyak didapat. Ibu-ibu sekalian, mengingat permintaan mereka itu termasuk ke dalam kategori keterlaluan dan sangat buruk, maka bukan merupakan suatu keharusan untuk diperkenankan. Ibu-ibu sekalian, ayat selanjutnya adalah waduribat alaihimud dillatu wal maskanatu. Lalu ditimpahkan kepada mereka nista dan kehinaan, yakni ditimpahkan dan diterapkan kepada mereka menurut hukum syarak dan takdir. Dengan kata lain, mereka terus-menerus dalam keadaan hina. Siapapun yang bersuat dengan mereka pasti menghina dan mencemoohkan mereka, dan ditimpakan kepada mereka kenistaan di samping kehinaan yang selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Ibu-ibu sekalian, di ayat selanjutnya adalah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyina bi ghairil haqq. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Makna ayat ini seakan-akan mengatakan bahwa pembalasan yang kami timpakan kepada mereka berupa nista, kehinaan, dan kemurkaan yang selalu menimpa mereka sebagai akibat dari sifat angkuh mereka yang tidak mau mengikuti perkara yang baik. Mereka juga kafir kepada ayat-ayat kami, kata Allah, serta menghina para pemangku syariat, yaitu para nabi dan pengikut-pengikutnya. Mereka terus-menerus menghina para nabi dan pengikut-pengikutnya hingga sampai berani membunuhnya. Maka tiada dosa yang lebih besar daripada apa yang telah mereka lakukan itu. Mereka kafir terhadap ayat-ayat kami dan berani membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Ibu-ibu yang cantik, intinya ayat ini bahwasanya Bani Israel itu mengeluh, tidak tahan, tidak sabar dengan makanan yang semacam, hanya satu macam. Apa itu? Yaitu makanan manna dan salwa. Itu yang diberikan. Lalu dia minta kepada Nabi Musa supaya Allah menumbuhkan sayur-mayur, ketimun, kacang adas, lalu bawang putih, bawang merah. Oleh karena itu Nabi Musa mengatakan, apakah kamu mengambil yang lebih rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Nah, ini adalah makanan-makanan yang rendah, makanan yang sudah umum, yang biasa ada di mana-mana. Tapi manna dan salwa ini makanan khusus. Oleh karena itu Nabi Musa menyuruh pergi ke suatu kota
Ada yang mengatakan Misron itu tidak ada fathatennya, dibaca Misro, maka itu negeri Mesir. Tapi ini Misron adalah suatu negeri. Jadi makanan-makanan yang diminta tadi itu umum ada di negeri mana-mana. Maka disuruh pergi ke sana supaya ia mendapatkan makanan itu. Maka ditimpakan kepada mereka kehinaan dan kenistaan. Lalu juga mendapatkan kemurkaan dari Allah. Kenapa? Karena mereka mengingkari, kafir dengan ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dan mereka selalu durhaka kepada Allah dan selalu melampaui batas. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.